slide 15, silakan dibuka. Ya, sorry, terlempar barusan. Oke, yang di online sudah bisa join ya. Oke, kita mulai dari slide 15. Pintunya minta tolong ditutup nih. Nah, Tanto minta tolong ditutup kalau nggak tahu pintu ya. Oke, sekarang kita ke slide 16 ya. Nah, kalau kemarin kita sudah membahas asam karboksilat yang hanya satu gugus karboksilatnya, sekarang di karboksilat ya. Di karboksilat berarti apa? Ada dua apanya? Gugus karboksilatnya ya. Kemarin saya membahas tentang karbonil. Karbonil ada berapa? Karbonil itu apa? Ada yang tahu karbonil? Kelas online juga boleh menjawab. Karbonil itu apa? Atom C yang memiliki ikatan rangkap dengan O, bukan Bu? Ya, atom C yang memiliki ikatan rangkap dengan O, ya. Jadi ada berapa macam jenis karbonil kemarin? 4, apa saja? Aldehyid, asam karboksilat, keton, ester, ya. Oke. Nah, di sini kalau posisinya dia mempunyai karbonil, ya, ini ada dua karbonilnya sama-sama punyanya asam karboksilat, ya. Jadi bisa juga C kedua-duanya. Kalau C jumlahnya 2 apa? Hidrokarbonnya apa namanya? C jumlahnya 2. C jumlahnya 1. Metana. C-nya 1. C-nya 2. C-nya 2. Etana. Ya, itu dihafalin. Nah, ini mempunyai 2 ya, berarti kelompok etana, tetapi dia juga mempunyai 2 gugus asam karboksilat, namanya menjadi oksilit acid ya. Jadi oksilit acid atau bisa dikatakan kalau dia terionisasi. Sebagian ingat
Jaringannya nggak stabil. Sudah terlihat? Oke, yang sini saya share dulu bentar. Kalau yang luring nggak apa-apa ya, agak susah memang operator ininya, meskipun pakai ini, mau pakai Bluetooth juga susah. Pakai handphone aja ya, nggak apa-apa ya. Cek suara saya dengar nggak? Dengar Bu, ada. Oke, balik lagi ya. Nah, kalau tadi kita berbicara asam kuat, asam lemah, ya, H+ itu bisa dikatakan sebagai proton, ya. Jadi ketika asam lemah, maka dia terurainya sebagian. Masih ada sisa proton yang namanya hidrogen oksalat, ya. Di situ ada hidrogen oksalat, masih ada sisa H. Nah, itu ciri-ciri dari yang terurai sebagian, ya, terurainya sebagian. Kemudian yang hidrogen oksalat, kemudian dia terurai lagi. Jadi dia bisa terurai 2 kali membentuk dianion, yaitu asam oksalat yang melepaskan masing-masing hidrogennya, ya, oksalat atau dianion. Ketika sudah lepas kedua-duanya, maka nilai konstanta ionisasinya menjadi lebih kecil dan pKa-nya menjadi lebih besar, ya. Karena gugus karboksilat di sini sebagai penarik elektron, ya. Oke, dilanjut. Nah, ada oksalit ya, oksalit acid, malonit acid, heptanedionic acid, ya. Hepta itu berapa? C-nya berapa hepta? Hep 7 ya. 3 apa? Propana atau propidionic acid gitu ya. Nah, semakin jauh jarak antara dua gugus fungsi karboksilat, maka pKa-nya juga akan meningkat ya. Jadi semakin banyak jumlah C-nya. Di sini kalau kalian lihat jumlah C-nya makin banyak, yang tadinya oksalat, malonitnya ada berapa itu malonit? 3 ya, ada 3. Kemudian heptanedionic acid, ada C-nya ada berapa? 7 ya. Jadi seperti itu. Jadi semakin banyak atom C-nya atau semakin jauh jarak antar dua gugus karboksilat, letaknya di mana? Ujung, tengah, ujung ya. Letak ujung-ujungnya semakin jauh. Kan kalau jumlah gugusnya semakin jauh ya, berarti nilai pKa-nya meningkat ya. Saya kepanasan di sini. Oke, kemudian di sini ada asam karbonat ya. Kalian suka minuman berkarbo? Ada gelembung ya, itu. Nah, di sini ada karbon dioksida CO2 ditambahkan dengan air, maka dia bisa membentuk suatu karbonit acid ya, atau asam karboksilat. Nah, di sana kemudian asam karboksilatnya terurai membentuk H+ dan ion karbonat atau CH3 OHCO-min ya, OHCO-min. Jadi membentuk carbonic acid ya, ketika bereaksi dengan air dia membentuk dengan menghasilkan carbonic acid dan membentuk lagi terurai sebagian membentuk bikarbonat ion ya. Nah, nilainya berarti produk dibagi dengan reaktan ya. Siapa produknya? Yaitu H+ ditambah dengan
HCO3 min ya, karena O-nya ada 3, CO3 min. Ini bermuatan anion negatif. Kemudian dibagi dengan CO2 ya. Hasilnya adalah 4,3 kali 10 pangkat min 7 dengan pKa 6,4 ya. Kemudian bikarbonat ion juga terurai menjadi K2 H+ dan ion karbonat. Kita bisa lihat di sini. Selanjutnya sumber asam karboksilat ya. Kalau kita mau bikin asam karboksilat bisa saja kita tambahkan metanol dengan karbon monoksida ya. Tapi karbon monoksida itu berbahaya enggak? Karbon monoksida itu dihasilkan dari mana? Karbon monoksida dihasilkannya dari mana? Dari asap kendaraan, Bu. Asap kendaraan bermotor, boleh. Terus apa lagi? Pembakaran CO2. CO2 dan H2O kalau pembakaran ya. Oke, metanol ya, metanol ditambah dengan karbon monoksida dengan menggunakan katalis rodium ataupun kobalt ya pada dengan pemanasan dengan suhu tertentu dan tekanan tertentu, maka dia akan membentuk suatu asam asetat ya. Jadi metanol ditambahkan karbon monoksida, dia juga bisa membentuk suatu asam asetat. Nah, di sini juga sama ya. Kalau CH3 itu apa namanya? Metil. Berarti metil itu apa? Alkil itu apa? Alkana yang kehilangan. Kalau alkana berapa? Metana berapa hanya? Metana. Metana. CH3 apa namanya? Metil. Kalau CH4? CH4? CH4. Metana. Ya. Berarti kalau alkil, ini kan metil, berarti namanya alkil. Alkil itu apa berarti? Alkana yang kehilangan satu atom. Nah, ya. Kalau alkananya butana, berarti alkilnya Kalau alkananya butana C-nya berapa? K. Ya. Ini permanen. C4 berapa kalau butana? CN apa rumusnya butana? CN H2N 1 apa 2? CN H2N plus 1 2 3 nggak punya catatan. Plus berapa? Plus 2. Berarti kalau C-nya 4 hanya 10. Ini apa namanya? Butana. Kalau alkilnya jadi apa namanya? Butil. Butil. C berapa? C4. H9. H9. Tadi apa katanya alkil itu? Alkana yang kehilangan satu atom. Ya. Tuh, hati-hati. Nah, di sini kalian tahu cincin bensen? Bensen yang mana bensen?
bensen yang mana? Segi 6. Di sana ada ikatan rangkapnya apa namanya? Berselang-seling apa namanya? Ikatan rangkap hanya satu, ya, CH3 dengan bensen 1, ya, dia bisa dikatakan sebagai toluen, ya, tapi di sini ada 2, jadi bukan toluen lagi, silen, ya. Posisinya apa? Kita kemarin sudah ngomong posisi orto meta para. Ini posisinya berseberangan atau bersebelahan? Seberangan. Berarti apa? Orto, para, apa meta? Para. Para. Ya, para itu 1 dan 4. Kalau 1-3 apa kemarin? Orto. 1-2. 1-2? Orto. 1-3? Meta. 1-4? Para, ya. Coba. Kemudian ini ditambahkan dengan HNO3. HNO3 tadi asam apa? Asam kuat apa lemah? Kuat, ya. Ditambahkan asam kuat sebagai katalisnya, dia membentuk 1,4 benzen dikarboksil acid atau terephthalic acid, ya. Jadi kedua-dua CH3 ini bisa membentuk suatu asam karboksilat, ya. Kayak gitu ya. Oke, nah berikut adalah ringkasan reaksi yang menggunakan menghasilkan asam karboksilat dengan yield yang melimpah. Yield itu adalah hasil dari sintesis, ya, kemelimpahannya dihitung dengan persen yield. Nah, di sini ada kalau AR itu bebas, ya, bentuknya adalah bisa dikatakan sebagai alkil benzen, ya. Alkilnya itu apapun bebas, ya, namanya alkil, bisa berapapun asal dia kehilangan 1 atom H, ya. Oke, alkil benzen ditambahkan katalis, lalu, ya, kalau mereaksikan itu di atas anak panahnya, yang di atas itu boleh sebagai katalis, yang di bawah itu adalah sebagai pelarutnya, ya. Jadi katalisnya adalah KMNO4. KMNO4 itu adalah salah satu penambah yang bersifat apa? Reaksi oksidasi, ya, oksidasi. Kemudian maka dia akan membentuk suatu aren karboksilit acid, ya. AR-nya itu bebas, nanti mau diganti dengan apa? Contohnya yang di bawah ini. Ya, contohnya di bawah ini adalah 3 metoksi 4 nitrotoluen. Nah, 4 metoksi itu yang mana? 3 metoksi. Metoksi itu yang mana? Metoksi. OCH3. OCH3. CH3 adalah metil, ya. Metoksi, metil. Yang mempunyai ikatan dengan oksigen. Jadi namanya metoksi. Metoksi berada di posisi ketiga. Berarti posisi 1 mulai dari mana? CH3, pinter, ya. CH3 nomor 1, ini nomor 2 kosong, nomor 3 ada metoksi, nomor 4 ada nitro, ya, nitro. Nah, seperti yang saya katakan tadi, jika benzen hanya mengikat 1 metil, kalau menggambar benzen boleh pakai ini atau pakai ikatan rangkap terkonjugasi berselang-seling, ya. Nah, kalau benzen mengikat CH3 itu adalah namanya toluen, ya. Di sini sudah ada toluen. Jadi 3 metoksi 4 nitrotoluen, ya, dia mengalami reaksi
oksidasi, ya, oksidasi alkil benzen membentuk, jadi CH3-nya menjadi suatu asam karboksilat, ya, CO2H, ya, COOH. Nah, atau ditulis CO2H. Ini adalah asam karboksilat. Ingat, reaksinya diingat-ingat. Yang pertama adalah oksidasi. Kemudian di sini juga ada oksidasi alkohol primer, ya. Apa alkohol primer itu? Kemarin sudah. Alkohol primer adalah Alkohol yang mengikat karbon, yang mengikat satu karbon. alkohol yang mengikat satu karbon. Dilengkapi. Alkohol yang mengikat karbon, yang mengikat satu karbon. Gimana? Bentar. Gimana? Yang online dulu, silakan. Alkohol yang mengikat karbon, yang mengikat satu karbon. Oke, kita dengarkan temannya yang di kelas. Siapa tadi, Neng? C primer itu apa? Hanya mengikat satu atom C yang lain. C primer itu hanya mengikat satu atom C yang lain, ya. Jadi gugus OH dari alkohol diikat oleh suatu karbon yang karbon tersebut hanya mengikat satu atom C yang lain. Nah, kalau karbon tersebut mengikat dua atom karbon yang lain, berarti dia posisinya sekunder, ya. Dilihat di sini. Ini adalah alkohol primer. Ya. Alkohol R di sini tuh boleh, ya, boleh mau bentuknya R-nya C-nya tambah 3 lagi boleh. Tambah 5 lagi boleh. Jadi R itu fleksibel. Jadi di sini ada primary alkohol saja. Jadi posisi OH-nya hanya di ujung. R-nya itu kalian boleh tambahkan mau CH4, mau CH5, ya, bebas, ya. Yang penting posisinya dia alkohol primer. Alkohol primer dioksidasi kemarin menjadi apa? Asam karboksilat, ya. Kalau alkohol yang di bawahnya, alkohol apa itu? Dibaca dulu. Alkohol yang di bawahnya, alkohol namanya 2-ter butil 3,3 dimetil 1 butanol. Berarti alkohol apa? Tersier. Apa berarti alkohol tersier itu? Ya, ya. OH yang di sini diikat oleh atom karbon C, yang karbon C-nya ini mengikat 3 atom karbon yang lain, ya. Oke, kemudian dia dilakukan oksidasi juga, ya, membentuk apa ini? 2-ter butil 3, dimetil ya, ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir ini ada oksidasi aldehid, ya. Ini kayaknya bukan ter deh. Dia hanya mengikat satu. Ini sekunder, ya. Yang itu saya ralatkan ter, ya, tulisannya kok ter. Jadi kadang buku itu perlu dikoreksi, ya. Sebelah kiri, CH3-nya berapa kali? 3.
CH ya. Ya, hanya di sini. Dibiasakan yang mengikat ini itu adalah C dan C ya. Jadi ini kalau di ujung tulisnya adalah H3C. Yang mengikat itu angka C, ya, bukan H. Kemudian CH udah beres. Terus ini CH ini ya posisinya. Nah, ya. Posisinya seperti ini. C, nah, ini CH2 ya. CH2 seperti ini. CH2OH. Nah, kita mencari perpanjang dulu kan? Ya, yang perpanjang dulu mau ke sini apa gimana? Kalau dilihat di sini 2 ter butil 3,3 posisinya ini 1, 2, 3 ya 1, 2, 3 tersier butil itu berarti C-nya berapa? 4. Ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti nggak diambil. Ya. Kemudian 3,3 dimetil 1 butanol. Ya. Kalau namanya sebenarnya seperti ini. Ya. Ini ada metil. Ini adalah tersier. Ya. Jadi posisi ternya itu di sini. Ya, ini 1, ini 2, ini 3, 4. Ya. 2 ter. Ya kan? 2 tersier. Di sini tersiernya tersier apa? Butil. Kenapa butil? C-nya ada 4. Ya, tersier butil. Kemudian nah, ini 3,3 dimetil ya. Dimetil ini tetap posisi nomor 1. Tetap sebagai alkohol primer. Jadi jangan terjebak. Tadi saya sempat terjebak juga ya. Jadi di sini kita punya prinsip kalau OH-nya terikat pada atom C, yang mana atom C ini hanya mengikat 1 atom C yang lain. Dan ini tiga koma 3 dimetil ini 4 butanol ya. Sorry nggak pakai 4. 1 butanol ya. Ya, seperti itu ya kalau dijabarkan. Jadi dia tetap alkohol primer. Kemudian yang ketiga adalah reaksi aldehid. Ya. Aldehid dia punya karbonil dioksidasi menjadi asam karboksilat. Contohnya di sini ada furan 2-karbaldehid atau furfural. Dia ditambahkan K2CrO7 suasana oksidasi dengan kondisi asam. Dia menjadi furan 2-karboksilik acid ya. Dia yieldnya sebesar 75%. Nah, sintesis asam karboksilat bisa melalui karboksilasi
yang menggunakan reagen Grignard, ya, Grignard. Bacanya susah. Oke, kita akan belajar sintesis nantinya di kimia organik 2. Ini hanya perkenalan saja. Kemudian slide selanjutnya. Nah, di situ ada 2 klorobutana, ya, butana. Kalau bahasa Inggrisnya kan buten gitu ya. 2 klorobutana, dia dilakukan ditambahkan dengan Mg dengan pelarut di etil eter, suasananya ditambahkan CO2 dan H3O+, dia akan membentuk suatu 2-metil butanoid acid, ya. Nanti silahkan dipotret-potret seperti ini kalau bingung, ya. Dia kondisinya bagaimana sih? Kok bisa menjadi 2-metil, ya? Posisi nomor 1-nya di mana berarti? Yang dekat dengan gugus fungsi. Berarti di mana? Kiri. Mana CH3? Gugus fungsinya apa itu? Gugus fungsinya apa? Yang sebelah kanan ya. Kalian masih bingung? Ngerti nggak? Ngerti nggak yang Ibu maksud? Ngomong. Namanya belajar kan dari yang nggak bisa menjadi bisa ya. Jangan sampai nggak bisa terus. Kalau nggak bisa ngomong, yang mana? Ngerti nggak penamaannya itu urutannya? Oke, balik lagi. Yang kiri. Ada 2 klorobuten. Penamaannya dari mana? Dari kiri. Hah? Ujung kulon. Ujung mana? Ayo ngomong. Ya? Yang dekat dengan cabang Cl. Berarti dari kiri ke kanan. Berarti posisi Cl tepat di nomor 2. Kalau yang produk, dari mana penomorannya? Prinsipnya selalu sama ya. Penomoran selalu dimulai dengan yang terdekat dengan gugus. Berarti yang mana? CO2H itu adalah nomor 1. Habis itu induknya kemana? Belok kanan, belok kiri? Belok kanan, lurus wae katanya ya. Kalau di lagu seperti itu ya. Terus 2-metil. Posisi nomor 2 di sini ada metil ya, CH3 dan seterusnya. Bisa ya? Oke, nanti PR-nya mereaksikan semua. Kemudian yang selanjutnya 9 bromo 10 metil apa ini? Penantren. Penantren ini yang ini. Benzen nempel 3 itu penantren namanya ya. Penantren. Kira-kira penamaannya dari mana? Dari benzen yang kiri atau benzen yang atas? Atas, gimana nomornya? Dari mana tinggal dihitung aja mundur. Kiri atas. Kiri atas yang mana? Yang saya gambar deh.
Kalau sinyanda, sinyanda enggak? Enggak. Namanya terpadu sugesti. Ini adalah BRR, ini adalah yang mana? Itu tuh kiri ini ya. Kenapa dari sini? Kamu lepas dari sini ya? Iya. Tunggu dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Jadi kita prioritaskan apa kekuatan? Kekuatan apanya? Elektronegativitas. Ya, jadi RCl, Br, I. Kemudian di sini elektronegativitas yang lain ada suatu CH3. Ini masih ada lagi ya. Kemudian ada CH3. Jadi yang diprioritaskan adalah yang paling dekat dengan Br. Ya. Kenapa harus lewat sini? Ada yang tahu? Ya. Kenapa harusnya yang paling dekat sini aja, Bu? Kan udah aja nomor 2 BR. Ya karena dari starting materialnya penomorannya dari sini. Ya. Oke ya. Kemudian dia membentuk BR-nya ini dengan ditambahkan dietil ether. Coba saya pengen tahu dietil ether nulisnya kayak gimana? Kalian udah belajar ether kan? Udah belajar ether belum? Yang udah belajar apa saja? Alkohol, hidrokarbon, ya udah ya hidrokarbon ya, hidrokarbon, terus alkohol, terus aldehid. Aldehid udah belum? Iya, alkana itu hidrokarbon. Alkana, alkena, alkuna itu hidrokarbon. Alkohol. Aldehid. Kalau ether udah belum? Kayaknya lupa ingatan semua. Dibuka tuh catatannya. Apa? Nggak punya catatan? Ada ya? Ether belum berarti? Belum. Belum ya? Oke, nanti di minggu depan kita belajar ether ya. Dietil ether ya, namanya ether. Ini adalah ROR ya. O ini adalah ethernya. Ya. Dietil. Etil. Etil apa? Dari apa? Etana yang kehilangan satu atom. Jadi namanya dietil. Berarti letaknya di mana? Hah? Dietil. Kalau di berarti etilnya ada berapa? Satu di kiri, satu di kanan. Seperti itu ya. Dietil apa rumusnya? Ini adalah dietil ether ya. Dietil ether ditambahkan CO2 dan H3O+, dia bisa membentuk 10 metil penantren 9 oxalate acid ya, yieldnya sebesar 82%. Nah, selain itu asam karboksilat di sini juga melalui
sintesis asam karboksilat melalui preparasi dan hidrolisis nitril. Nah, ini ada preparasi nitrilnya, persiapannya, kemudian ada nitril, kemudian ditambahkan halida ion. Halida. Golongan halida sama dengan golongan apa kemarin? Halida. Halogen. Apa saja halogen itu? FCl-BRI. Ketika ada halida, berarti FCl-BRI-nya mengikat atom HF, HCl, HBr, dan seterusnya. Ya, itu adalah halida. Nah, namanya kalau belum terikat oleh H+, X itu bisa FCl-Br ini ya. Halidamin itu adalah F-, Cl-, Br- itu adalah halida ion. Kalau sudah mengikat ini dengan hidrogen, ya namanya asam halida. Ya, asam halida berarti asam yang mengikat golongan halogen. Jangan bingung ya. Nah, kemudian ada juga dari hidrolisis nitril. Ya, hidrolisis itu berarti ditambahkan air, ya, ditambahkan air sebanyak-banyaknya dengan proses pemanasan dia bisa membentuk suatu asam karboksilat dan amonium NH4. Ya, contohnya bensil klorida. Ya, bensil itu adalah bensena yang mengikat CH2. Itu namanya bensil. Kalau CH3 mengikat, benzen yang mengikat CH3 tadi apa namanya? Toluen, ya. Benzen yang mengikat CH2 namanya bensil, ya. Bensil klorida karena di ujungnya ada Cl, ya. Kemudian bensil klorida ini ditambahkan pelarut yang super duper murni, namanya DMSO. Dia pelarut segala bisa, mau polar, semipolar, non polar, dia bisa melarutkan semua. Jadi berubah menjadi bensil sianid CN atau sianida. Ketika dipanaskan, ditambahkan dengan H2SO4, dia berubah menjadi phenyl acetic acid. Ya, jadi ini sudah suatu gugus phenyl, ya, phenyl acetic acid, gitu ya. Oke. Kemudian ada lagi sintesis di karboksilat. Ya, di sini ada awalan 1,3 dibromopropana, ya. Dibromopropana berarti Br-nya ada 2 di posisi 1 dan 3. Jumlah C-nya ada? Jumlah C-nya ada 3, makanya disebut sebagai propana, ya. Kemudian ditambahkan NaCN, dilarutkan dalam H2O, dia membentuk 1,5 pentana dinitril, ya. C-nya bertambah menjadi berapa? C-nya tadinya berapa? 3. Sekarang 1,5 pentana. Berarti C-nya bertambah 2, ya. Pentana dinitril. Jadi BR-nya yang tadinya di 1 dan di 3, dia berubah menjadi sianida, ya, CN dan CN atau pentana dinitril, ya. Dan reaksinya diterusin. CN-nya diterusin bisa menjadi 1,5 pentanadion acid, ya. Oke, jadi karboksilatnya ada 2. Jadi bisa bermacam-macam ya jalurnya.
Kemudian bisa juga dibuat dengan alfa hidroksikarboksilat. Ya, kenapa dia dikatakan alfa? Alfa itu adalah yang paling dekat dengan gugus. Ya, ini ada C yang di sini itu ada alfa. Di bawahnya OH itu adalah C alfa. Ya, di sini adalah beta dan seterusnya. Nah, ini hanya pengantar saja. Oke, dilewat. Nah, kemudian reaksi asam karboksilat. Di slide keberapa itu? Reaksi asam karboksilat, tinjauan dan ya. Di sana kalau dilihat ada formasi dengan esil klorida, ya. Asam karboksilat ditambah tionil klorida, esil. Bedakan asil dengan alkil. Ya, kalau alkil tadi apa? Alkana yang kehilangan satu atom. Ya. Ini ada esil. Esil. Kalau nggak ngerti boleh googling ya, kan kalian sudah pegang HP nih. Jadi biar ada interaksi tanya jawabnya. Esil. Berarti apa? Belum pernah dengar ya? Apa? Ada alkil, ada asil, namanya asilasi nanti itu. Nggak dapat? Ya, asam yang gimana? Yang membuang gugus hidroksil bukan, Bu? Apa? Yang membuang gugus hidroksil. Kan. Apa? Ada yang tahu? Ya. Kalau ada H2SO4, ya, dia dikatakan asam karena ada apa tadi? Atom H. Jadi atom H itu melambangkan bahwa dia kondisi asam. Kalau atom H-nya dibuang, dia menjadi apa? Namanya sisa asam oksik, ya. Sisa asam oksik itu apa? Karena dia udah lepas hidrogennya. Ya, jadi dia bermuatan negatif ya. Jadi 2- SO4 2-, ya. Jadi tadinya esil itu adalah sisa asam oksi yang melepas. Enggak, kan udah sisa asam oksi. Sisa asam oksi itu kan sudah melalui pelepasan hidrogen. Jadi esil itu apa? Itu balik lagi. Kan tadi SO4 2-, sekarang jadi SO2. Jadi gimana? Esil? Kok hidroksil lagi? Hidrogen kan udah lepas. Sorry kok saya hidrogen. Oksigen. Tadinya kan SO4 2-. Dia menjadi SO2 saja, ya kan? SO2 atau sudah mengalami proses asilasi. Apa tadi asilasi? Ya, ya, oke. Nah, ini bisa terjadi pada tionil klorida, ya. Kemudian tionil klorida ini bereaksi dengan asam karboksilat, ya. Asam karboksilat membentuk asil klorida. Jadi dia terbentuk lagi karbonil.
Ya, jadi belum titik tadi tuh pengertian dari asil. Jadi asil di sini terbentuk dari sisa asam oksi yang bereaksi dengan asam karboksilat. Itu adalah asilasi, ya. Jadi dilengkapi sisa asam oksi yang berikatan dengan asam karboksilat membentuk suatu asil. Asil itu ada gugus karbonil juga, gitu ya. Oke. Kemudian kita contohkan di sini kalau ada M kecil apa namanya? M kecil. Ingat posisi apa posisi OMP. O-nya adalah O-nya adalah Orto, Bu. orto. M-nya adalah meta. P-nya adalah kalau di sini ada M-metoksi, ya, meta-metoksi penil asetit acid, ya. Jadi apa? Nomor satunya siapa? Yang dekat dengan COH atau CH3O? Iya. Ya, CH2O itu siapa tadi? Asam karboksilat. Berarti nomor satunya yang mana? Di sini yang mengikat CH2COOH. Ya, CH2COOH itu nomor satu. Pada benzen tuh. Meta posisinya satu berapa? 1,3. Ini ada meta-metoksi penil asetit acid, ya. Kemudian dia ditambahkan SOCl2, kondisi panas, dia menghasilkan meta-metoksi penil asetit klorida. Kemudian reduksi, ya, mengalami reduksi dengan litium aluminium hidrat atau AlH4, ya. Dia mengalami reduksi dari asam karboksilat menjadi alkohol primer, ya. Contohnya ini para trifluorometil. Kenapa itu disebut trifluorometil? Apanya yang 3? F-nya, trifluorometil. Kenapa ada metil lagi? Kenapa? Karena C. Bawah, pakai yang ini. Kalau kayak gini, dia sudah disebutnya metil, ya. Metil yang mengikat 3 atom trifluoro itu F, trifluorometil. Ini apa namanya tadi? Benzoat, ya. Ini benzoat atau asam benzoid, ya. Benzoid acid. Ya, trifluorometil benzoid acid, ya, atau asam benzoat. Kemudian direduksi, ya, dia menjadi para trifluorometil bensil alkohol, ya. Dia direduksi menjadi
Nah, ini kan tadinya kayak gini. Ya, direduksi itu ininya hilang. Dia menjadi ini C-nya kurang berapa? Tangannya C berapa? Tangannya C berapa? 4. Ya, sudah ada tangan berapa? Kurang berapa hanya? 2. Ini sama. Ya. Jadi alkohol primer. Ya. Terus ada lagi reaksi dari asam karboksilat itu esterifikasi. Esterifikasi itu asam karboksilat ketemu alkohol. Alkohol itu apa saja? Bukan primer. Alkohol itu bisa berupa apa saja? Metanol, propanol, butanol, pentanol, dan seterusnya ya. Ingat di sini kalau asam karboksilat ketemu alkohol, dia menggunakan katalis asam kuat, maka dia akan membentuk suatu ester dan air. Nah, ini contohnya. Kalau benzen mengikat CO2H namanya asam benzoil atau asam benzoat ya. Asam benzoat ditambah metanol, dia membentuk metil benzoat. Ya. Menempelkannya tahu nggak? Menempelkannya tahu nggak? Ya. Kalau di sini kemarin daring ya. Kalau saya nulis di sini kelihatan nggak? Oh enggak, padahal kameranya di sini. Silau. Jadi yang di online kelihatan Ibu menulis nggak? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Oh, kasihan ya. Makanya enak apa? Fluorin. Tadi apa? Benzoat. Ya, ketemu dengan metanol. Jadi kalau kondisi ester ini hanya terlepas ya. Ini kalau ini dilepas kan berarti nikotinnya menjadi mix hanya menjadi plus kan? Nah ini kalau dilepas CH3-nya menjadi plus, OH-nya menjadi minus ya. Yang plus akan tertarik oleh yang minus. Ini juga bukan oleh this. Ini dari ya. Jadi di sini kalau ada plus, berarti dia pakai katalis asam kuat, ya. Asam kuat di sini akan terbentuk lagi H2SO. Ya. Sudah 2 berarti. Habis. Oke. Lanjut, mekanisme esterifikasi boleh dipelajari di rumah. Oke. Mekanisme esterifikasi boleh dipelajari di rumah ya. Kemudian kita masuk ke ester. Slide keberapa ini? Slide ke-50, ester. Ya.
tadi itu adalah reaksi esterifikasi. Nah, ester di sini berdasarkan susunannya dibagi menjadi 3 golongan ya. Ada yang berbau buah-buahan, lemak atau lilin dan lemak atau minyak dan lilin ya. Di sini kalau etil itu berarti berapa C-nya? 2 ya, dia baunya adalah buah-buahan, bau buah rum manis ya. Pentil 5 ya, bau pisang, isopentil, N-oktil, berarti semua yang ada di sini itu adalah golongan yang berbau buah-buahan ya. C-nya itu dari yang kecil sampai pertengahan ya. Yang kedua adalah golongan lemak atau minyak ya. Dari gliserol dan asam karboksilat suku tengah dan tinggi. Nah, lemak adalah ester yang terbentuk dari gliserol yang asam karboksilat jenuh. Jenuh itu ikatannya tunggal, tak jenuh ikatannya rangkap. Nah, yang ketiga adalah wax atau lilin, yaitu ester dari alkohol suku tinggi dan asam karboksilat suku tinggi. Ya, itu jumlah karbonnya sudah banyak sekali. Di sini ada palmitat dan serotat ya. Nama tata nama ester sama seperti yang lain. Jadi metil metanoat atau metil formiat itu untuk nama IUPAC dan trivial dan seterusnya. Jadi disebutkan dulu etilnya, ya alkilnya disebutkan dulu, baru akhirannya oat, ya sama seperti asam karboksilat. Ya untuk yang pertama metilnya sebutkan dulu, metil metanoat karena hanya C-nya hanya satu atau metil formiat, ya. Dan seterusnya. Oke, sifat fisiknya, wujudnya dia jika C-nya sedikit, dia berwujud cair, encer. Nah, kalau C-nya tengah-tengah, dia kental. Dan kalau jumlah C-nya banyak atau tinggi, bersuku tinggi adalah padat. Ya, titik didihnya tergantung ada tidaknya ikatan hidrogen. Ya, jadi ikatan hidrogen itu menunjukkan tinggi rendahnya titik didih dan titik leleh. Ya, di sini titik didih dan titik lelehnya rendah karena tidak mempunyai ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen kemarin apa? Ikatan yang terjadi antara atom H dengan O, kemudian atom H dengan N, kemudian atom H dengan F, ya. Oke, kelarutan karena tadi sudah terlihat di wujud, jadi semakin rendah itu dia larutnya semakin bagus. Ya, kalau semakin tinggi dia semakin tidak larut. Daya hantarnya non elektrolit, ya. Sifat kimia, karena tidak ada ikatan H, dia tidak bisa membentuk ikatan hidrogen, tapi bisa membentuk suatu ikatan van der Waals. Van der Waals itu ikatan lemah hidrofobik, ya. Kemudian suku rendah sedikit polar, sedangkan suku tinggi hampir non polar, ya. Ester kurang reaktif. Nah, ini adalah reaksi-reaksi ester. Hidrolisis dia dalam suasana asam, hidrolisis dalam suasana basa, sama-sama menghasilkan asam karboksilat. Yang kedua adalah ion karboksilat. Ya, kegunaan ester banyak sekali ya untuk aroma makanan, minuman, kemudian untuk mentega, margarin, sabun, dan pembuatan lilin untuk batik. Sudah jenuh. Oke, dari kelas online ada yang ditanyakan? Udah lapar ya? Tidak ada?
Kalau tidak ada, saya akhiri karena kita seharusnya jam berapa sih? 9 apa 10? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian. Seharusnya kita kuis ya, tapi saya semalam lupa nggak bikin kahot. Ya sudahlah, untuk itu belajar aja di rumah ya. Kemudian kita catat. Dicukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.